Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Albertus Rido Aryadi. I will discuss presentation in technopreneurship. Pengonsepan ide, computation analysis. Pengonsepan ide, computation analysis adalah proses untuk memahami pesaing dalam pasar tertentu. Ini melibatkan identifikasi pesaing langsung dan tidak langsung, menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, serta mencari peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari persaingan tersebut. Pengonsepan ide Lean Canvas. Pengonsepan ide Lean Canvas adalah versi ringkas dari bisnis model Canvas yang lebih fokus pada startup dan bisnis baru. Ini mencangkup elemen kunci dan model bisnis seperti segmen pasar, proporsi nilai, saluran distribusi, sumber pendapatan, dan biaya kunci. Lean Canvas membantu startup untuk cepat mengidentifikasi dan menguji asumsi-asumsi mereka tentang bisnis mereka. Komponen Lean Canvas. Lean Canvas terdiri dari 9 elemen yang saling berhubungan yang membantu untuk menggambarkan ide bisnis yang menyeluruh. Yang pertama yaitu problem. Masalah apa yang harus diselesaikan, dan ini menjadi masalah yang dihadapi oleh segmen pelanggan tertentu dan memiliki keinginan kuat untuk dipecahkan. Yang kedua, customer segment. Siapa target pelanggan kita? Kemudian kita dapat mendefinisikan karakteristik dari demografis, psikolografi, dan perilaku mereka. Yang ketiga, unique value proposition. Apa yang membuat bisnis kita berbeda dan lebih menarik dibanding dengan yang lain? Bagaimana kita memberikan solusi yang lebih baik untuk permasalahan pelanggan? Yang keempat, solution. Apa produk atau layanan yang dapat kita tawarkan untuk mengatasi masalah pelanggan? Dan kita dapat menjelaskan dan manfaatnya secara ringkas. Yang kelima yaitu channel. Channel ini untuk menjangkau dan menyampaikan solusi kepada pelanggan. Ini bisa melalui saluran online, offline, atau kombinasi keduanya. Yang keenam, revenue streams. Bagaimana kita akan menghasilkan uang? Tetapkan skema monetisasi yang sesuai dengan model bisnis kita. Pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa. Pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa adalah proses kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru yang dapat diwujudkan menjadi produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari identifikasi masalah dan peluang, brainstorming dan ideasi, evaluasi dan seleksi ide, pengembangan dan pengujian ide, hingga pembuatan rencana bisnis. Identifikasi masalah dan peluang. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengamati dan mendengarkan. Kita dapat memperhatikan orang-orang di sekitar kita, baik secara online maupun offline. Kita dapat mencari tahu apa yang mereka keluhkan, dan apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, melakukan brainstorming ide-ide kita. Gunakan teknik brainstorming, dan ada banyak teknik brainstorming yang dapat
kita gunakan untuk menghasilkan ide, seperti mind mapping, brainstorming, dan scamper. Yang ketiga yaitu evaluasi dan seleksi ide. Nilai ide kita dapat gunakan kriteria yang jelas untuk menilai ide kita, seperti kelayakan, potensi, pasar, dan keuntungan. Yang selanjutnya, kita dapat mengembangkan dan menguji ide kita. Kita dapat membuat prototipe. Jika memungkinkan, buatlah prototipe produk atau jasa atau untuk mengujinya dengan calon pelanggan. Kita dapat memvalidasi pasar, kemudian melakukan riset pasar untuk memvalidasi ide kita dan memastikan bahwa permintaan untuk produk dan jasa kita sangat tinggi. Customer interview. Customer interview adalah proses interaksi antara perusahaan atau startup dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah mereka secara lebih mendalam. Wawancara pelanggan membantu dalam pengembangan produk yang berorientasi pada pengguna dan memastikan bahwa solusi yang ditawarkan memenuhi kebutuhan pasar. Tujuan dari customer interview. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi masalah pelanggan. Pelanggan mungkin menghadapi masalah atau kesulitan tertentu saat menggunakan produk atau layanan kita. Mereka mungkin memiliki masalah yang lebih luas yang dapat diatasi oleh bisnis kita. Wawancara pelanggan dapat membantu kita mengidentifikasi masalah-masalah ini sehingga kita dapat mengembangkan solusi. Yang kedua, mengidentifikasi customer experience. Dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, kita dapat membuat perubahan pada produk, layanan, atau proses untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Ini mencakup hal seperti meningkatkan usability website kita, menyederhanakan proses pembelian, dan menawarkan layanan pelanggan yang lebih responsif. Yang ketiga, menghasilkan ide produk atau layanan baru. Wawancara pelanggan dapat menjadi sumber ide yang bagus untuk produk dan layanan baru. Pelanggan mungkin memberitahu kita tentang masalah yang mereka hadapi yang belum terpecahkan, atau mungkin menyarankan fitur baru yang mereka inginkan dari produk kita yang sudah ada. Profit tree adalah alat yang digunakan untuk memahami struktur keuntungan suatu bisnis dengan memetakan semua sumber pendapatan dengan biaya yang terkait. Profit tree membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana bisnis dapat meningkatkan profitabilitas atau mengurangi biaya. Yang selanjutnya yaitu MVP Marketing Plan. MVP Marketing Plan adalah rencana pemasaran yang disusun untuk memperkenalkan minimum viable produk ke pasar. Rencana pemasaran MVP dengan biaya dan upaya minimal sambil mengumpulkan umpan balik dari pasar dan memvalidasi asumsi bisnis. Yang selanjutnya, pitch. Pitch adalah presentasi singkat yang bertujuan untuk memperkenalkan ide bisnis atau produk kepada investor, calon mitra, atau pelanggan potensial. Pitch biasanya mencakup ringkasan masalah yang dipecahkan oleh produk atau layanan solusi yang ditawarkan, proporsi nilai, model bisnis, dan ukuran pasar. Tujuan dari pitch yaitu mengamankan sumber daya. Pendanaan ini adalah skenario umum bagi startup yang melakukan penawaran kepada investor.
Tujuannya adalah untuk meyakinkan mereka agar menginvestasikan uangnya pada ide bisnis dengan imbalan ekuitas di perusahaan. Yang selanjutnya, membangkitkan minat. Penjualan atau promosi mungkin ditunjukkan kepada calon pembeli, calon pelanggan untuk meyakinkan mereka agar memberi produk atau layanan kita. Di sini tujuannya adalah untuk menyoroti proporsi nilai penawaran dan kita dapat meyakinkan kepada mereka bahwa penawaran tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Bisnis idea pitching adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan ide bisnis dengan jelas dan menarik kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, mitra atau pelanggan potensial, dan ini melibatkan penyampaian ide dengan ringkas tetapi komprehensif, yang menarik perhatian dan memotivasi audiens yang terlebih lanjut dengan ide tersebut. That's all for my presentation. Thank you.